Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dubes Indonesia untuk Korea, Pak Gandhi, senior saya, teman-teman wartawan yang saya hormati. Hari ini kami berdua dengan Pak Dubes mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam menerima kunjungan delegasi dari Korea yang berjumlah 16 orang yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan serta Wakil Menteri Motie Ekonomi yang membidangi perdagangan perindustrian dan Ketua Komisi 1 DPR-nya Korea dan delegasi. Dalam pembicaraan kedua negara bersepakat untuk meningkatkan dan melanjutkan hubungan diplomatik kita yang sebentar lagi akan mencapai 50 tahun. Hubungan kedua negara sangat baik, apalagi memulai di akhir tahun 2015 sampai dengan kesini ditandai dengan berbagai macam kebijakan perekonomian. Salah satu diantaranya adalah menyangkut dengan perdagangan maupun investasi. Kedua negara juga berpandangan bahwa neraca perdagangan tetap harus ditingkatkan. Tadi Bapak Presiden juga meminta agar akses ekspor komoditas-komoditas kita, terutama komoditas pangan, bisa dibuka, jeruk, kemudian beberapa komoditas unggulan lain. Yang kedua juga tadi dari pemerintah Korea meminta agar hubungan diplomatik kita tidak hanya pada konteks politik, tapi juga pada konteks ekonomi, di mana tadi Wakil Menteri Motie-nya menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa tahun depan Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang akan memproduksi ekosistem mobil listrik yang baterainya langsung dari Indonesia. Jadi tahun depan kita sudah mempunyai produk baterai mobil yang kemarin 2 tahun lalu di groundbreaking oleh Bapak Presiden di Kerawang. Yang kedua, teman-teman semua, Bapak Presiden tadi meminta juga untuk agar Korea bisa berpartisipasi aktif di dalam investasi di IKN, termasuk dalamnya adalah properti. Dan yang ketiga adalah tadi juga kami melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan seluruh investasi yang ada yang dari Korea ke Indonesia diurus dengan baik, termasuk Lotte yang sudah 60% progresnya. Lotte ini salah satu investasi Korea yang sempat mangkrak 6 tahun. Ini masuk dalam kategori investasi mangkrak dan di bawah pimpinan Dubes yang baru Indonesia, Pak Sulis ini mendorong betul di sana dan sekarang realisasinya sudah 60%. Khusus untuk menyangkut dengan investasi LG, tadi juga kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dan pemerintah Motie juga sudah menyampaikan bahwa semuanya akan berjalan di tahun ini untuk persoalan katoda dan baterai sel. Insya Allah 1 bulan ini sudah selesai. Tambangnya juga kita akan mengikuti agar bisa melakukan percepatan dan infrastrukturnya bisa kita mulai berjalan secara paralel. Tadi dari pemerintah Korea juga meminta perhatian khusus kepada Bapak Presiden menyangkut dengan perjanjian kita dengan Amerika menyangkut IRA, supply chains. Dan tadi kami sudah menyampaikan bahwa memang betul bahwa global sekarang dalam kondisi yang tarik-menarik kepentingan, di mana IRA ini Amerika dan Eropa itu mulai berpikir bahwa ada salah satu negara yang investasinya itu kalau terlalu banyak cenderung keberpihakannya itu akan dikenakan pajak dumping di sana. Dan karena itu tadi kita sudah mulai membicarakan untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi Indonesia pada posisi yang tidak bisa didikte oleh negara manapun. Kita posisinya adalah negara yang terbuka. Kita harus berkawan pada semuanya. Jadi tugas kita adalah dagang. Saya pikir itu teman-teman media yang perlu saya laporkan kepada teman-teman. Dan tadi yang membuat surprise bagi saya adalah Ketua Komisi 1 DPR Korea menanyakan kepada Bapak Presiden dan hampir semua delegasi tadi menanyakan apa rahasianya sehingga Bapak Presiden punya tingkat kepuasan publik itu bisa mencapai 82%. Dan ditanyakan ada 3 delegasi menanyakan itu. Itu di luar agenda dan di luar ekspektasi saya ada pertanyaan seperti itu. Menurut saya itu pertanyaan yang menggelitik. Artinya apa?
tingkat kepuasan publik 82% itu tidak hanya menjadi konsumsi pembicaraan kita dalam negeri, tapi juga menjadi konsumsi pembicaraan di luar negeri, termasuk Korea. Dan Korea ini kan salah satu negara besar yang disegani di dunia dalam konteks teknologi. Jadi mereka juga mengikuti perkembangan politik kita dalam negeri. Artinya apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, bahwa stabilitas dan keberlanjutan dalam konteks program ekonomi ini juga menjadi satu tumpuan harapan yang diharapkan oleh negara-negara lain global, contohnya seperti Korea. Dan jawaban Bapak Presiden sangat simpel sekali. Bapak Presiden di luar ekspektasi saya juga jawabannya, bahwa Indonesia ini punya 500 lebih kabupaten kota dan mempunyai 17.000 pulau lebih. Bapak Presiden dalam seminggu 3 kali meluangkan waktunya ke lapangan untuk mendengar langsung apa masalahnya, dan kemudian Bapak Presiden Jokowi membuat kebijakan. Nah ini juga mungkin saya melihat bahwa ada satu model baru yang mungkin bisa juga dicontoh oleh teman-teman di Korea. Dan tadi berjalan dengan baik sekali. Saya pikir itu beberapa hal yang dari saya. Selanjutnya